Saya dari Boyolali. Sebenarnya mengenal Bos Niko udah lama di internet ya, cuman baru kali ini bisa hadir di depan beliau dan memang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat beliau, Bos Niko. Saya cerita tentang pengalaman pribadi, Bos. Jadi mungkin karena yang disindir tadi ada tentang sampah masa lalu dan akan mewarnai kehidupan di masa yang akan datang, itu betul Bapak Ibu. Mungkin dengan hari ini menjadi tonggak sejarah bagi saya, sehingga nanti akan bisa berubah seperti teman-teman semuanya. Amin. Tolong Bos Niko bikin saya menjadi yakin, Bos. Karena yang sudah-sudah di Solo, Boyolali, kayak Pandawa 77 ya, Pandawa misalkan, wah, nanti jangan-jangan seperti itu. Nah, sehingga nanti saya bisa bercerita kalau ini kebaikan, saya share ke teman-teman kan jadi mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, kita semuanya maksudnya. Nah itu Pak Niko yang menjadi pertanyaan. Gimana Bapak bisa meyakinkan supaya saya yakin masuk? Bapak sekalian, ini pertanyaan ini seringkali itu muncul dalam kehidupan saya. Dan apa saya katakan? Saya tidak akan pernah meyakinkan orang. Saya tidak akan pernah meyakinkan orang. Kan saya tidak perlu ngomong bahwa ini berlian. Kamu harus yakin bahwa ini berlian, kan gak perlu. Sesuatu yang baik, kita tidak perlu meyakinkan orang. Orang tidak harus yakin bahwa ini berlian. Benar gak? Karena kalau yang bermasalah kan bukan di kita. Yang bermasalah adalah banyak orang punya pemikiran yang jelek. Punya prasangka yang buruk di dalam hidupnya. Karena bagi orang yang punya trauma dan prasangka buruk, saya pakai berlian pun ngomongnya apa? Itu paling pecahan kaca itu. Iya kan? Itu palsu kan itu kan? Nah, kan seringkali pas arisan tua lebaran, ini terutama ibu-ibu sih. Ibu-ibu di luar sana maksudnya, di sini enggak. Ada temennya bawa gelangnya banyak itu. Ngerti Ra? Kayak palsu. Ya, jadi keyakinan itu dimulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu meyakinkan orang lain. Ya, seringkali tadi, Pak, bagaimana cara Pak Niko meyakinkan saya? Saya tidak akan meyakinkan. Karena keyakinan adalah ada dalam diri kita sendiri. Rasa-rasa tidak enak, berarti apa? Belum clear. Ya, maka nanti orang-orang yang tadi pernah mewarnai kehidupannya Mas Joko, yang pernah singgah dalam hidupmu, semuanya baik adanya. Kalau dia telah menorehkan rasa sakit tadi, katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Karena rasa sakit yang dia torehkan dalam hatiku, itu untuk membuat aku menjadi semakin besar. Dan menghasilkan buahku semakin lebat dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah ini masih ada trauma masa lalu, ya nanti kalau belum clear, nanti bisa sesi datang ke Salatiga untuk supaya segera bersih. Sampahnya supaya segera bersih. Bapak sekalian, ini tadi kan ada hubungannya ya, udah 45 tahun tapi uangnya belum banyak gitu ya. Saya mau sampaikan untuk semuanya dan ini semua sudah mengalami. Kelimpahan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kelimpahan tidak ada hubungannya dengan usaha. Kelimpahan tidak ada hubungannya dengan profesi. Dan kelimpahan tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ini diingat-ingat ini. Tapi selama ini kita kan mendapat program. Nah programnya program yang salah. Karena banyak orang gini, Pak kalau mau kaya itu harus banyak usaha. Kenyataan yang terjadi apa? Orang banyak usahanya justru bebannya yang semakin banyak. Teori ini benar apa salah itu? Angel tuturannya ya. Ada lagi paham yang mengatakan, Pak, orang itu kalau mau kaya harus punya pekerjaan. Ternyata banyak orang pekerjaannya banyak, uangnya tidak ada. Benar apa benar? Benar ya. Ada lagi, Pak, kalau besok mau sukses, kalau uangnya mau banyak, harus sekolah yang tinggi. Nah, padahal yang sekolah tinggi, nggak punya uang juga banyak. Atau profesi, ya, Pak, kalau mau kaya harus jadi dokter. Nah, ini kebetulan ada dokter. Misalnya dokternya sudah ikut, jadi udah nggak terpengaruh dengan ya mungkin
penghasilan dari profesi sebagai dokter, kalau saya boleh ngomong, jadi dokter beliau udah puluhan tahun, ikut baru 3 tahun, penghasilannya yang 3 tahun itu sama besarnya dengan penghasilannya yang udah berpuluh-puluh tahun tadi. Tadi udah nodong saya, Pak kapan ke Turki kan itu ya. Siap. Keliling dunia pun bisa kan itu ya. Nah jadi ingat-ingat ya, kelimpahan tidak ada hubungannya dengan pendidikan, profesi, usaha, pekerjaan, tidak ada. Justru di komunitas kita, orang-orang yang sudah pensiun, penghasilannya jauh lebih besar dibanding waktu mereka aktif. Ada pensiunan yang sudah bersama BLN? Oke. Berapa Bu sekarang penghasilannya Bu? Oke ya, banyak orang sudah pensiun punya penghasilan besar. Nah, tadi penghasilan juga tidak ada hubungannya dengan profesi. Di sini ada notaris nih ya. Ada profesi notaris. Tapi sekarang notaris sudah bersama penghasilan sekarang luar biasa. Tapi kalau sebelum banyak notaris, pusing kepalanya. Ya kan? Oke, jadi nanti dimasukkan dalam pikiran, penghasilan tidak ada hubungannya dengan apapun. Tapi ketika sampah kehidupanmu sudah bersih, termasuk trauma itu sampah. Trauma itu sampah. Ya, usia 45 tahun itu usia yang untuk menuju, kalau sukses, kalau blesek gitu ya. Pahami kan itu. Bersama kami, ya, Nusantara Group, umur pun tidak pengaruh. Ya, umur pun tidak pengaruh. Bu Maria usia berapa Bu? 66. 66. Ketemu saya berarti 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya. Berarti 63, usia 63. Saya bisa membuat orang usia 63. Sekarang penghasilannya sudah di atas 100 juta. Coba kalau dulu ngelamar bekerja ke saya usia 63, kira-kira langsung saya tolak enggak? Kalau itu perusahaan lain pasti tolak. Ini nenek-nenek kok tidak tahu diri kan itu. Tetapi karena saya sudah mencipta bahwa kelimpahan pun tidak ada hubungannya dengan umur. Siapapun Anda, berapapun umur Anda, bersama kami, kelimpahan pasti terjadi. Tidak ada hubungannya dengan umur. Maka program-program yang dari luar nanti semuanya dihapus di sini. Program-program kemiskinan tadi. Ya. Karena selama ini banyak orang tanpa disadari sudah ditanami program-program miskin di dalam hidupnya. Nah, termasuk tadi guru ya, profesi ya. Apa yang sering dikatakan guru? Hemat pangkal kaya. Nggak ada orang hemat menjadi kaya itu gitu loh. Hukumnya begini hukumnya. Tidak ada orang hebat menjadi kaya. Karena saya sering ketemu orang gini, Pak, wis tak rewangi ngirit-ngirit loh Pak, tapi yang besar cukup. Nah, kan nggak ada orang hebat menjadi kaya. Pak, arep ngirit malah ngorok. Karena hukumnya dari Tuhan mengatakan begini. Siapa menebar harta, dia bertambah kaya. Tetapi siapa menghemat secara luar biasa, dia akan selalu kekurangan. Itu hukumnya Tuhan. Jangan coba-coba melawan hukumnya Tuhan. Perkataan banyak orang ngomongnya apa? Semoga, mudah-mudahan, tetapi yang kita ajarkan dan kita praktekkan bersama adalah hukum-hukumnya Tuhan. Kalau hukumnya Tuhan, di situ perkataannya apa? Pasti. Bukan mudah-mudahan lagi. Pasti. Oke, nanti praktek bersama hukum-hukum Tuhan. Oke, gitu ya Mas Joko ya. Oke. Yang lain, silakan.